Halo guys, welcome back with me, Clarissa Yovinka. Kali ini kita mau pick a card reading, temanya adalah soal karir, keuangan, dan usaha kamu ke depan, oke? Sebelumnya, I'm sorry to say kalau misalnya di luar suaranya berisik suara kendaraan yang masuk ya. Mohon dimaklumi karena rumahku memang di dekat jalan, oke? So, kita langsung mulai aja ya untuk pile 1. Oh ya, pilihannya itu sudah ada di depan ya, depan video ini, sebelum video sambutan dimulai, oke? Jadi kalian bisa pilih. Kita langsung mulai aja dari part 1. Oke, kartu yang pertama muncul adalah book. Oke. Book ini soal knowledge, soal pengetahuan, research ya. Jadi kalau kamu mau bangun usaha, terutama usaha ya kamu mesti dalemin betul gitu knowledge-nya, research-nya ya kan, supaya kamu tuh tidak terburu-buru untuk launching ya, tapi kamu bener-bener research soal ini kondisinya gimana ya kan, situasi atau orang-orang yang kamu mau tawarkan produk dan jasamu itu yang seperti apa, value apa yang kamu tawarkan. Nah, kamu mesti paham bener-bener ya soal the book, soal pelajaran, oke? Kita lihat dari oracle card-nya. Kartu yang muncul ada cultivating prosperity. The abundance of the universe is pouring into my life. Oke, ini soal pelajaran. Oke, soal research. Jadi kamu pasti tahu dong ya, setiap usaha, setiap karir itu kan nggak ada yang tiba-tiba kita dapat promosi gitu kan. Semuanya butuh proses. Nggak ada yang semua tiba-tiba menghasilkan gitu kan. Semua juga perlu dibangun dari kita menanam benih. Oke, ini soal hukum tabur tuai. Oke. Ya, kalau misalnya kita lebih mau untuk bukan cuma rajin ya, tapi gimana caranya kamu itu bisa menikmati proses ya. Jadi kalau misalnya kamu sudah tergerak ya, pengen menjalanin bisnis ini gitu kan ya. Nah, kamu juga harus pastikan bahwa kamu mau ngejalanin bisnis itu tuh karena kenapa? Intensinya tuh apa? Oke, jangan sampai intensinya tuh cuman karena buat ikut-ikutan, cuman karena pengen buru-buru, tapi kamu knowledge-nya nggak ada. Atau kamu knowledge-nya masih, sedikit gitu kan ya. Jangan sampai seperti itu, karena itu suatu hal yang sifatnya impulsif itu kan ya biasanya tidak tahan lama gitu. Kecuali kalau misalnya kamu memang sudah ada knowledge-nya, sambil kamu juga terus belajar, sambil kamu juga mau untuk merasakan proses demi proses, menikmati ya kan. Itu nanti kalau misalnya kamu pun juga tidak terpatok ya sama ekspektasi nanti hasilnya seperti apa, itu kamu kayak semakin hari demi hari ya kan, semakin waktunya
bergulir gitu kan, sampai kamu pun juga lupa bahwa adanya waktu karena kamu saking mendalami proses yang lagi kamu nikmatin itu ya kan, nanti kamu juga akan paham gitu, oh ternyata proses itu tidak semengerikan yang aku bayangkan kan ya. Kayak oh ternyata di proses itu memang jauh lebih baik ya, maksudnya aku jadi menikmati, aku jadi lebih tahu kenapa suatu hal itu terjadi gitu loh. Oke. Lalu untuk misalnya kalian yang mulanya bareng ya sama teman kalian. Oh, teman kalian ini kok dia lebih cepat menghasilkan dibandingkan kamu padahal mulai bangun bisnisnya itu bareng gitu loh. Ya tidak salah teman kamu juga gitu, maksudnya teman kamu mungkin juga sudah diproses sebelum dia mau memutuskan untuk menjalankan bisnis atau usaha tersebut gitu. Cuman kamu nggak tahu aja gitu kan gimana prosesnya dia. Itu satu. Kedua, itu ya memang karena timingnya dia saat ini memang sedang dipercepat gitu loh. Dan nggak ada yang salah dengan itu gitu kan. Nah, kamu mungkin sekarang agak lebih lama ya, itu bukan berarti kamunya yang bodoh gitu. Kecuali kalau kamu mau merasa kamu bodoh, oke? Itu beda lagi, beda cerita. Nah, kalau misalnya di sini, book di sini, kamu tuh lagi dikasih kesempatan sama universe untuk kamu belajar lebih lama, lebih detail ya. Kenapa kok suatu hal ini terjadi? Misalnya ada kekeliruan gitu kan, soal manajerial lah atau soal input data misalnya ya. Nah, itu dari trial and error di situ tuh kamu lagi di tes, lagi apa ya? Lagi ya itu namanya proses belajar gitu. Supaya gimana kamu tuh bisa fondasimu lebih kuat gitu kan. Jadi ini bukan masalah cepat-cepatan. Kita lihat lagi. Oke. Benar. Sorry guys kalau misalnya di luar berisik. Oh my god. Ya gitu deh. Oke, ini kartu yang keluar ada following your bliss. Oke, my soul sings with joy. Ini yang tadi aku bilang soal tidak terburu-buru ya. Tergeraknya tuh karena memang dari dalam kamu gitu. Dari bahwa ini adalah kamu melakukan hal ini karena memang kamu tahu di situ itu kamu merasa bahagia gitu. Maksudnya bukan berarti sekarang kamu tidak bahagia ya. Aku nggak ngomong kayak gitu. Cuman kalau misalnya kamu beneran following your bliss ya kan, mengikuti apa kata hati kamu. Bliss itu kan soal kebahagiaan kan sebenarnya. Soal dorongan hati, dorongan jiwa. Nah, kalau kamu sudah beneran mantap di situ ya, ya kamu nggak akan mudah apa ya, rendah diri atau kamu tidak akan mudah terseret arusnya orang karena kamu sudah mau menjalani usaha kamu ya dengan seikhlas hati, dengan sepenuh hati gitu loh. Kamu tahu memang semua juga butuh proses. Kamu tahu bahwa nggak ada yang instan, oke? Okay? Dan gimana caranya kamu bisa balik ke diri kamu lagi gitu loh. Jadi ini bukan gimana ya? Kayak ini bukan persembahan untuk manusia saja, tapi gimana caranya ini bisa menjadi kayak persembahan harum untuk Tuhan kamu gitu loh, oke? Jadi antara hubungan kamu dengan Tuhan kayak lebih mendalami lah, lebih pakai jiwa, pakai hati, oke? Sekarang kita lihat tarotnya. Oke, kita lihat gimana usaha dan karirmu ke depan. Oke. Ada
Eight of Wands, aku nggak baca reverse ya. The Star and Queen of Wands. Bottom of the decknya ada The Lovers. Oke, karena ini readingan soal karir, jadi aku bacanya juga soal karir ya, bukan soal cinta. Oke, aku di sini kamu memang lagi passionate banget di bidang yang lagi kamu tekuni sekarang ya. Cuman yang tadi aku bilang, jangan sampai bersifat impulsif karena nih kartunya fire semua, kecuali di sini satu The Star, ini kan rules by Saturn ya, Aquarius. Jadi mesti perhitungan kalau aku lihatnya di sini, oke? Dan kamu juga mesti clear your intention bahwa kamu di sini mau bangun usaha atau kamu mau masuk karir di bidang industri di apa tersebut ya. Intensinya apakah memang untuk balik ke kamu lagi ya, dimana dalam rangka kamu tuh belajar, atau intensinya adalah untuk famous doang, untuk bisa dikenal doang. Oke. Nah, biasanya kok misalnya intensinya cuman untuk dikenal, cuman untuk supaya kamu dapat promosi ya kan, tapi kamu tidak benar-benar belajar ya. Belajar itu maksudnya apa ya, dikembalikan ke diri kamu lagi dalam rangka kamu tuh mengembangkan diri kamu gitu loh. Oke, sampai kita mati pun itu kan juga proses pengembangan diri, proses apa ya, belajar, expansion. Oke. Dan belajar pun itu kan bukan cepet-cepetan, oke? Tapi gimana caranya kamu tuh bisa mencerna ya, mencerna apa yang sedang ada di jalan kamu sekarang, oke? Aku mau shuffle lagi. Ace of Cups. Iya, soal hati. Oke. Jadi mesti diimbangin pakai hati. Oke, boleh kamu passion ya, tapi gimana caranya kamu juga bisa menyirami tanaman ini ya, menyeimbangkan impian kamu itu dengan apa ya, doa, dengan meditasi, dengan apa ya, suatu hal yang bersifatnya tuh ke dalam, ke ketuhanan, oke? Jadi fokusnya tuh nggak keluar terus, fokusnya tuh tidak ke duniawi kamu doang gitu kan, tapi kamu juga harus tahu kapan waktunya kamu bersimpuh ke Tuhan ya kan, kapan waktunya kamu apa ya, kasih waktu kamu untuk Tuhan kamu gitu, misalnya berdoa, meditasi gitu loh, oke? Jadi kehidupan kamu tuh seimbang, oke? Kita lihat sekarang ke mana dulu ya, ini, atau ini dulu deh, Oracle soal dari pesan dari universe, oke? Soal usaha karir kamu. When I'm connected to my joyful presence, I attract support from the universe. Connected to my joyful presence. Kalau misalnya kamu presence, berarti diri kamu dan jiwa kamu semuanya menyatu, oke? Dan roh kamu menyatu, jadi satu gitu kan. Kayak nggak ada tuh yang misalnya kamu ada di kantor gitu kan, misalnya tapi pikiran kamu di rumah atau pikiran kamu ke pasangan kamu gitu kan. Ya sekali-sekali nggak apa-apa kalau misalnya terlintas pikiran soal pasangan kamu gitu kan ya. Tapi bukan berarti kamu kayak malah jadi ke distract gitu loh sama apa yang ada di luarnya kamu. Ya tadi cuman contoh aja ya soal pasangan atau misalnya soal bills kamu gitu kan.
oh kamu tahu nih bahwa kamu nih baru mulai, kamu nggak tahu nih, maksudnya ke depannya ini kamu akan bisa memenuhi bills kamu apa enggak ya gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu in tune, kamu lebih present lagi ya, masuk ke dalam, kayak transmute energi kamu tuh ke dalam ya, bukan cuman mikir bukan cuman dipikir doang atau melihat keluar doang, tapi kamu masuk ke dalam ya, dalam rangka kamu tuh memahami intuisi kamu gitu loh. Oke, jadi gimana caranya kamu bisa mendengar pesan dari universe kalau kamu pun pikirannya juga confused gitu, pikirannya kayak ya overthinking sendiri gitu kan. Nah, makanya itu tadi yang aku bilang, perlu adanya keseimbangan ya antara hubungan kamu dengan Tuhan kamu gitu loh. Dengan meditasi, dengan clearing yourself, your mind gitu kan, supaya kamu tuh bisa presence, menyatu dengan diri kamu, dengan jiwa kamu ke dalam. Oke. Lalu kita ke kartu vocabulary. Ini nggak ngerti bahasa Jerman kayaknya. Things that an adult might find worthless, but that a child regards as treasure. Ini ada kaitannya dengan following your bliss, oke? Jadi mungkin orang ngira lo bangun apa sih, atau misalnya kok lo hidupnya gini-gini aja sih, kayak lo childish banget gitu misalnya ya kan. Kamu balik lagi ke intuisi kamu. Apa beneran kamu tuh memang childish, atau kamu ini sudah tergerak berdasarkan hati kamu dan kamu yakin di situ ada hasilnya. Ya pasti akan ada hasilnya kalau misalnya kamu juga enjoy menikmati proses tersebut ya. Cuman kamu juga mesti real ya. Kamu harus tetap grounded, tahu realitinya bahwa gimana caranya kamu bisa menghasilkan dari usahamu itu, dan gimana caranya juga supaya kamu tuh tidak terburu-buru, oke? Jadi ini harus harus balik lagi ke dalaman diri kamu, kamu yang tahu diri kamu ya. Dan kamu juga mesti penuh perhitungan karena di sini ada energi Saturnus, oke? Saturnus akan mengetes kamu, intensi kamu benar apa enggak, dan akan mengetes kamu bahwa kamu tuh juga disiplin apa tidak. Oke, kita lanjut ke stiker. Agak banyak di sini. Oke, stiker. Yang pertama ada in me, the tiger sniffs the rose. The rose, oke. Di sini soal Ace of Cups. Dan tiger sendiri soal fire sign, oke, soal passionate gitu loh, oke. Jadi gimana caranya kamu full di mimpi kamu itu, yang lagi kamu bangun sekarang ya, dengan passion. Tapi gimana caranya kamu juga imbang dengan rasa, oke? Jadi bukan cuman kamu lari terus ya, tapi kamu juga mesti grounding, memahami kamu sekarang ada di step apa, oke? Kalau kamu nggak paham, kamu lagi ada di step mana, kamu juga bisa hire coach atau konsultan ya, bukan cuman buat di reading, tapi untuk kamu tuh dibimbing, oke? Kamu sekarang lagi ngalamin apa, proses apa, dan apa yang paling penting di titik atau step kehidupan kamu. Yang jelas masing-masing dari kalian ini berbeda ya kan. Dan di sini juga general reading gitu, nggak bisa semua tuh kamu telan mentah-mentah, oke? Semua juga harus diseimbangkan sama kondisi realitanya kamu. Nah kalau misalnya kamu nggak bisa, makanya kamu lebih baik hire seorang coach, oke? Di sini ada jam, ada timing, and the tower. Oke.
Gimana caranya kamu apa yang kamu lakukan sekarang itu tidak banyak membuang waktu ya, tapi kamu benar-benar memanage waktu kamu itu dengan sebaik mungkin, dengan perhitungan ya. Perhitungan tuh bukan kamu kayak pelit gitu, nggak gitu ya. Cuman gimana kamu bisa memanage antara api passionmu itu dengan diimbangi dengan hati gitu, dan juga tidak buang-buang energi, tapi juga semuanya pas gitu. Nah, itu lebih ke diri sendiri, oke? Ada to love, to heart, ya. Ada ini, apa sih ini, stetoskop. Kamu mesti perhatikan juga kesehatan kamu dan kondisi fisik kamu, ya kan? Kalau misalnya kamu kecapean, better rest, oke? Dan kalau misalnya kamu merasa kekurangan energi, ya mungkin saatnya kamu pelan-pelan untuk mengelola atau mengolah fisik kamu ya, supaya kamu tidak seperti dehidrasi, seperti buang-buang banyak energi gitu. Nah, itu kamu mesti tahu ya kondisi badan kamu sendiri. And then Pantone, always hungry. Nah, hati-hati ya soal agresif ya, hati-hati banget ya. Kamu mesti sadar, mesti napak tanah soal semua tuh tidak bisa terjadi tuh dengan buru-buru, meskipun kamu juga punya target gitu kan ya, misalnya, cuman bukan dengan impulsif. Oke. Ada cup of tea, relax sejenak ya. Nggak semuanya tuh harus lari mulu. Ada key, lalu sepeda ini kan juga pelan-pelan kan, soal balancing gitu loh, oke? Jadi kalau misalnya kamu yang barusan belajar naik sepeda gitu kan, kamu waktu masih kecil kamu belajar naik sepeda, itu kan kamu jatuh dulu kan ya, kamu kayak mungkin kadang ngerasa takut gitu kan ya. Nah, sama ini juga ngomongin soal proses gitu, dimana membangun keuangan itu bukan kamu soal cepet-cepetan gitu, bukan gimana ya, bukan berarti semakin banyak waktu yang kamu buang itu kamu dapat banyak. Oke. Jadi apa yang kamu buang, meskipun ini iya bener tabur tuai, oke, tapi apa yang kamu buang ya, pastikan itu juga yang kamu buang itu, yang kamu spending gitu kan ya, itu berguna juga gitu loh. Oke, paham ya? Maksudnya bukan berarti kamu tuh buang banyak-banyakan terus kamu expect sebanyak itu juga untuk masuk ke kamu, oke? Yang ternyata malah kok hasilnya segini aja ya, padahal aku udah keluar banyak. Nah, berarti kan di situ ada yang perlu kamu sadari ya kan? Oke, jadi apakah kamu buang energi kamu atau kayak misalnya kamu terlalu into di bidang pekerjaan kamu ya kan, tapi kamu sendiri juga tidak memperhatikan soal kesehatan kamu gitu kan, itu kan sama aja gitu loh, kayak kan tidak terpengaruh gitu, apa yang kamu buang dengan apa yang kamu dapatkan itu harus sama kan, nggak seperti itu gitu loh, oke? Jadi semua harus tergantung kamu tuh bisa sadar apa enggak gitu loh sama kondisi atau step kamu sekarang itu apa. Oke, jadi makanya kalau misalnya kamu belum bisa mengatur energi yang keluar dan apa yang kamu harus kerjakan dulu di step yang sekarang, makanya kamu lebih baik hire seorang konsultan atau coach ya kan, yang bisa mengajari kamu. Oh, di situ tuh kamu kebanyakan nih, maksudnya kalau misalnya kamu ambil jalan itu, kamu nggak bakalan bisa ambil semuanya karena kamu belum mempelajari di step yang sekarang. Nah, makanya kamu harus sambil chill in tadi ya, sambil kamu nikmatin prosesnya, tapi gimana juga kamu juga bisa jalan, kamu bisa balancing, oke? Sama, ini soal keuangan juga seperti itu gitu loh, nggak ada yang semua tuh serba tiba-tiba, oke?
Lalu di sini ada menara Eiffel. Luxury atau soal romance ya. Ini aku malah nangkepnya gini, oke? Tapi ambil yang resonate ya. Aku nangkepnya kamu baru mulai usaha nih ya kan. Tapi kamu juga mesti perhatikan soal yang tadi aku bilang spending more money itu tadi. Ya, keluar banyak duit atau keluar banyak energi. Oke. Jadi kalau kamu mau usaha atau berkarir ya, terus teman kamu misalnya banyak yang liburan ke Bali gitu kan, atau spending their money itu in suatu luxury things gitu kan. Nah terus kamu pengen nih, padahal kamu barusan masuk tuh ya kan, kamu pengen juga sama kayak teman kamu gitu, kamu happy ya, sebenarnya nggak masalah juga happy, tapi kamu kan juga perlu memperhatikan gitu loh kondisi finansial kamu gitu kan. Ya kamu mungkin mau untuk dilihat sukses gitu kan ya, siapa sih yang nggak mau dilihat berhasil gitu kan ya. Tapi kan aku sudah mentionin tadi bahwa kamu ini masuk ke karir tersebut atau usaha tersebut kan bukan karena untuk dilihat, untuk pamer kesuksesan, kan bukan seperti itu. Kamu juga mesti harus tahu ya kan, oh ini waktunya aku buat seneng-seneng gitu kan. Ini duit buat aku seneng-seneng, ini duit buat aku belajar more knowledge supaya ini kembali lagi ke diri aku, ke investasi ke dalam diri aku supaya aku berkembang, supaya aku bertumbuh, oke? Nah, itu yang kamu harus bisa manage ya, semua aspek kehidupan kamu, oke? Jangan sampai kamu tuh overthinking atau overspending, semuanya tuh mesti pas, oke? Mesti dicukupkan. Thank you guys buat kalian yang mau personal reading and personal consultation coaching seperti itu, kalian bisa email aku. Emailnya sudah ada di description box, dan buat kamu yang belum subscribe, kalian bisa subscribe and then like ya video ini, juga boleh kalian share ke teman-teman kalian. Thank you guys, see you on the next video. Bye bye. Halo guys, buat kalian yang pilih PAL nomor 2, kita lihat bagaimana usaha dan karir kamu ke depannya. Kita lihat dari Lenormand-nya dulu, event apa yang terjadi di karir atau usaha kamu. Rider. Oke, rider ini soal, mari kita baca. Nomor 1. Dare to live the life you have dreamed for yourself. Go forward and make your dreams come true. Keywordsnya news, change, movements, message, discovery, visitor, and opportunity. Oke, ini soal meraih cita-cita, soal ya karir dan keuangan, soal usaha yang kamu tuh mungkin saat ini belum kamu jalani, tapi kamu sudah ada vision soal usaha atau karir kamu ini gitu loh, oke? Jadi rider di sini seperti kalau misalnya di kartu tarot itu seperti the chariot, oke? Jadi soal leap of faith, tapi juga soal the fool gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kamu lagi ada di posisi kayak misalnya ragu-ragu ya kan, misalnya kamu lagi bertanya-tanya, makanya kamu lihat videoku sekarang ya kan, gimana ke depan soal usahaku atau soal karir kamu ya kan, soal visi atau vision ini ya kan, ya kamu sebenarnya ada tanda positif gitu loh dari universe, yang apa kamu coba aja gitu, karena ini udah kayak sign gitu loh untuk kamu bisa masuk
ke bidang itu gitu ya. Nah, tapi kita lihat lagi di oracle-nya ini ngarahnya kemana, oke? Apa sih yang universe mau kamu tahu soal usaha dan karir kamu? Soal the rider ini, oke? Renewing your life. Radiant vitality is filling my life. Soal declutter juga ya. Aku ngerasa di sini kamu kayak ada kayak terbeban something gitu loh. Entah karena keraguan di diri kamu sendiri atau memang kondisi kehidupan kamu sekarang yang apa ya, lingkungannya itu udah nggak terlalu bisa mensupport kamu untuk berkembang gitu loh. Oke, jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang moving ke another country atau another city gitu kan untuk living yang lebih baik lagi, untuk kehidupan atau keuangan yang baik lagi ya kan. Kita lihat lagi. Oops. Okay. Emerging into grace. I open my soul to grace. Aku gak ngerti kenapa kayak ini ada kayak fear-nya gitu loh. Kamu pengen mau melangkah, enggak. Kayak mau maju, enggak jadi. Kayak gitu terus. Oke, jadi di sini pun juga kan. Ini kartunya soal kuda yang emang maju ke depan, tapi kamu tuh kayak masih ngelihatnya ke belakang gitu loh. Oke. Atau misalnya kamu sudah ada di tempat baru, tapi kamu masih terus ngelihat ke belakang, your past kehidupan kamu gitu loh. Di masa lalu. Oke. Kayak seharusnya gue nggak ada di jalan ini, kayaknya yang dulu lebih enak, lebih baik lagi gitu. Tapi kamu tidak mau mengendalikan kuda kamu sendiri gitu loh. Kamu cuman megang tali kudanya ya kan, kamu bisa lihat sendiri. Tapi kamu nggak mau memegang kendali gitu atas hidup kamu, oke? Yang padahal sekarang tuh kamu sudah ada di tempat yang berbeda, di waktu kehidupan yang berbeda. Oke. Nah di sini aku masih merasa kamu kayak mengandai-ngandai gitu loh. Andaikan gue ada di kota sebelumnya atau andaikan gue ada di mana ya, misalnya rumah orang tua kamu atau kerjaan kamu yang sebelumnya ya kan. Kayak kamu masih melihat kehidupan kamu di masa lampau terus gitu loh. Padahal kamu yang punya kendali atas hidup kamu sendiri. Ini kuda kamu mau kamu bawa kemana? Oke. Kita lihat dari tarotnya biar lebih detail ya. Tapi kalian juga mesti ambil yang resonate ya, karena ini general reading. Kita lihat bagaimana usaha dan karirmu ke depannya. Oke, oh my god. Iya, option. Seven of Cups. Bingung ini jalan yang tepat apa enggak, makanya kamu lihat readingan ini ya kan. Kalau misalnya kamu ngelihat readingan doang ya sampai video berapapun kamu juga nggak akan dapet gitu loh. Ini beneran nggak ya, kayak padahal kamu juga nggak beneran, kamu nggak serius gitu loh sama kehidupan kamu sendiri. Oke. Mesti kamu tahu, mesti paham kayak visi kamu ke depan tuh kamu mau bangun apa tuh mesti paham gitu. Jadi nggak cuman dipikir, oke? Kamu harus tenang dulu gitu masalahnya sama hidup kamu, oke? Nerima. Misalnya kamu udah ada di kota yang sekarang, udah ada di kerjaan yang sekarang,
terima dulu gitu loh. Rasanya tuh terima dulu. Tapi jangan kamu sangkut pautkan dengan kehidupan di masa lampau kamu itu. Kita lihat lagi ya. Seven of Pentacles, Seven and Seven. Seven itu soal spirituality, okay? Soal diri kamu. Angka 7 itu soal pengetahuan diri. Nah, masalahnya di sini kamu tuh memahami apa enggak visi diri kamu, atau memahami apa enggak diri kamu sekarang itu kamu lagi ngalamin apa, atau kamu itu sukanya apa, atau misalnya kalau kamu terbeban finansial, gimana caranya kamu bisa nambahin, gimana cara kamu bisa mencintai pekerjaan kamu pakai hati gitu kan. Nah di sini tuh ada kayak ketidakterimaan atau masih belum menikmati sama apa yang lagi ada di depan mata kamu. Oke, jadi kayak limbo itu apa sih? Masih goyah gitu loh, ya enggak ya gitu. Ups. Kita lihat lagi gimana usaha dan karir kamu ke depan. Oke. Nine of Wands. Nah ini juga sama, masih aku menangkap energi yang sama soal limbo itu tadi, kayak kamu cuma ngeliatin doang masalahnya, tapi kamu nggak berani ngelangkah. Tuh kayak ngeliatin dari jauh doang kan, dari seberang sana. Kayak gue mau itu gitu kan, tapi kamu mikir lagi soal finansialnya gimana, atau soal kotanya atau kehidupan di sana tuh seperti apa gitu kan, orang-orangnya ramah apa enggak sama gue. Nah gitu loh, kamu kayak mikir hal yang sebenarnya tuh nggak terlalu penting ya, maksudnya tuh kayak cuman eksternalnya aja gitu loh, tapi kamu tidak memahami internalnya kamu tuh seperti apa gitu, diri kamu tuh maunya apa, kamu juga belum tegas masalah di sini. Ya makanya di sini nggak bisa kamu cuman mau minta personal konsultasi cuman di reading doang tuh nggak bisa gitu loh. Kamu harus ambil personal coaching sih kalau ini ya, karena supaya coach itu membantu kamu menemukan diri kamu, tapi yang menemukan diri kamu ya diri kamu sendiri. Oke. Nah coach ini membimbing kamu gimana, kayak apa sih ketakutannya selama ini gitu loh, kamu bingung kenapa gitu loh. Oke. Kayak sebenarnya kalau misalnya kamu putuskan aja ya kan, dan kamu juga nggak tahu ke depannya seperti apa, kayak masih unknown ya kan. Tapi kalau misalnya fokus kamu memang untuk belajar, fokus kamu untuk diri kamu ya kan, bukan aku ngerasa di sini kamu tuh masih kayak takut gagal gitu loh. Oke, jadi itu aja udah mindsetnya juga udah keliru ya, mesti harus ada yang dibenerin gitu loh. Makanya dengan kalau misalnya kamu mau personal coaching ya, kalau kamu mau coaching sama aku, kalian bisa email ya, emailnya sudah ada di description box. Nanti aku akan bantu kamu, bimbing kamu ini bingungnya kenapa gitu loh. Tapi soal kamu sendiri ya, bukan soal karir kamu. Oke? Kalau soal karir kamu ya di reading aja gitu, tapi di reading aja juga hasilnya yang keluar seperti ini gitu loh. Oke, kamu juga masih diliputi oleh kebingungan itu gitu loh. Kamu kayak nggak clear gitu loh, dari dalam diri kamu juga kamu nggak ngerti kamu sebenarnya mau kemana. Oke.
Nah itu mesti ada pengetahuan soal diri sendiri, self knowledge, oke? Dan masalahnya di sini kamu fear-nya masih gede, takut gagal. Itu kan mindset-nya juga harus perlu ada mesti dibenerin gitu loh. Kok bisa kamu sampai berpikiran takut gagal atau seperti apa? Apakah ada suatu hal yang di masa lalu kamu yang menyebabkan hati kamu sakit, yang kamu belum sembuh misalnya ya? Ini kayak aku ngerasa masih di tengah-tengah gitu loh. Kamu maju enggak, ke belakang juga nggak bisa gitu kan. Nah ini mesti dilihat secara personal dan kalian kan berbeda-beda gitu kan case-nya, maksudnya itu kan beda-beda, nggak ada yang semua sama ya di general reading ini gitu, di videoku ini. Oke, sekarang kita lanjut ke pesan dari universe. Oke. Wow. My capacity to tune into the energy of love gives me the words I need when I'm ready to speak up, the compassion I need when it's time to forgive, and the power I need when I am lost. Nah, ini bener banget yang aku tadi bilang soal kamu maju enggak, tapi kamu juga masih ngelihat ke belakang, tapi kalau misalnya kamu ke belakang pun juga itu nggak bisa gitu, karena emang udah nggak timingnya lagi. Oke, ini soal kamu break up atau soal kamu bukan berada di kota yang sama lagi ya, moving house seperti itu ya, karena aku juga mengalami ya, jadi selama hidupku tuh banyak banget pindah rumah ya kan, dari kecil. Kalau misalnya dulu kan harus mau nggak mau kan ya ngikutin orang tua karena kan juga sekolah ya kan. Terus moving house gitu kan, terus pindah keluar kota itu sering banget. Oke, dan rasa transformatif dari situnya juga berasa gitu. Impact-nya itu dalam gitu loh ke aku, oke. Nah, tapi aku tidak berhenti sampai situ. Gimana caranya aku bisa belajar supaya itu bukan menjadikan hal yang traumatik buat aku gitu loh, oke. Jadi ya wajar, semua juga akan kehilangan pada waktunya, semua juga akan dapat pada waktunya juga gitu loh. Kayak hidup ini juga nggak ada yang pasti gitu kan. Gimana caranya kita tuh tidak ketergantungan dengan orang lain, dengan energinya orang lain, kayak tidak menyalahkan orang lain. Gue pindah-pindah mulu ini mesti gara-gara orang tua gue, ya nggak gitu juga ya kan. Kita pun juga tidak bisa memilih orang tua yang seperti apa ya kan. Tapi itu kan udah ada di jalannya kita, itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Yang kita fokusin sekarang ya ada di depan mata kita ya kan. Kita yang pegang kendali gitu loh. Kamu mau jadikan pengalaman masa lalu itu sebagai sebuah kepahitan, kayak kamu yang merasa paling menderita di dunia ini, atau kamu transmute ke dalam ya, kamu cari ke dalam visi kamu, maunya kamu tuh ke depan mau bangun apa, atau kamu itu cintanya ya, di sini kan ada kartu ada tulisan energy of love gives me the words I need. Ini soal impulsif juga ya kan. Jadi jangan sampai
kamu itu dengan proses kamu yang memang nggak enak di belakang itu menjadikan kata-kata kamu tuh impulsif gitu. Jangan sampai kata-kata kamu tuh juga menyakiti orang-orang sekitar kamu yang padahal orang-orang di sekitar kamu tuh juga nggak paham gitu. Kamu lagi ngalamin apa sih gitu? Kok lo tiba-tiba ngomongnya gitu banget gitu kan? Nah itu kamu mesti perhatikan gitu kan. Jangan sampai kamu tuh agresif gitu loh, oke? Nah, aku ngerasa di sini kamu perlu banget banyak healing, oke? Ini bukan waktu yang tepat kamu untuk memilih job atau usaha atau karir yang baru ya. Di sini fokus yang mesti kamu dalemin, fokus yang beneran kamu perlu utamakan ya adalah diri kamu sendiri. Sebelum kamu memilih, pada akhirnya memilih ke depan itu kamu mau bangun apa, kamu mau usaha apa, oke? Nggak apa-apa kamu tarik diri, tapi bukan berarti kamu tarik diri tapi terus kamu jadi loner gitu ya. Mungkin nggak apa-apa juga saat-saat kamu jadi penyendiri, tapi bukan berarti kamu tuh bangun tembok sama energinya orang lain gitu. Bukan berarti kamu tuh kayak menjauh ya, detach dari orang lain terus kamu juga marah-marah sendiri gitu sama orang lain. Ya jangan kayak gitu kan. Oke, makanya ini waktu yang tepat sebenarnya untuk kamu coaching. Oke, terapi. Oke. Bahwa semuanya itu ya sementara. Semuanya ada waktunya. Gimana caranya kamu bisa balik lagi ke diri kamu, bersandar ke diri kamu, melepaskan semua ekspektasi-ekspektasi yang tiba-tiba ya secara unexpectedly itu di kehidupan kamu yang sekarang tuh kayak berubah total gitu. Oke, jadi kalau misalnya kamu masih belum mampu menerima kondisi hidup kamu sekarang, belum mampu untuk keluar ya, tapi pada saat ini kamu dipaksa untuk keluar ya, ambil waktu ya, sehari entah 2 hari kamu benar-benar recharge, jauhin itu smartphone atau jauhin itu media atau pick a card reading gitu kan, let's say, untuk kamu benar-benar memahami diri kamu. Salah satunya ambil kelas atau ambil personal coaching, oke? Karena ini serius, oke? Jadi sebenarnya bukan bagaimana usaha dan karir kamu ke depan, tapi ini soal diri kamu, oke? Kita lanjut ke vocabulary. Bronchite, the low rumble of distant thunder. Aku nggak ngerti ini soal LDR-an atau soal ya balik lagi sih, sebenarnya ini ada kaitannya dengan kamu masih melihat ke kepahitan kamu di masa lalu. Oke, thunder itu kan soal kayak the tower moment ya kan. Terus di sini bilang the low rumble of distant thunder, yang padahal sekarang kamu udah bukan masanya lagi untuk bukan mengingat ya, untuk kamu merecalling back mantan kamu atau your tower moment, nggak tahu kamu lagi ngalamin apa di belakang itu kan, yang sekarang kamu tuh masih kayak bawa gitu kan, padahal kamu sudah berada di kehidupan yang berbeda. Nah gimana caranya kamu tuh bisa menerima itu? Aku tahu ini nggak mudah soal penerimaan, apalagi menerima diri sendiri yang kamu mungkin merasa kamu tidak puas dengan diri kamu sendiri. Kamu misalnya marah gitu kan ya, kayak pengen marah tapi kamu nggak tahu mau melampiaskannya ke siapa gitu ya. Ya jangan juga dilampiaskan ke orang-orang sekitar kamu gitu loh. Kamu kalau misalnya mau marah boleh marah, tapi kamu ambil waktu buat sendiri. Kamu marah di kamar aja, jangan sampai orang lain itu jadi apa namanya imbas dari anger kamu itu. Oke, setelah kamu agak tenang, boleh kamu ambil personal coaching ya kan, atau kamu cerita dengan orang-orang terdekat kamu yang bisa ngertiin kamu. Tapi kalau misalnya kamu tidak menemukan orang yang bisa mengerti kamu, memahami kamu secara dalam ya kan,
kayak misalnya kamu takut dijudge atau seperti apa, ya mending kamu hire profesional karena dia akan bisa melihat kamu secara lebih objektif. Oke, sekarang kita lihat stikernya. Oke. Ada burung apa nih ya? Di pagi hari, kicauan, dan timing. Ini aku melihatnya soal kamu mesti ambil hikmah pelajaran apa sih yang ada di masa lalu itu. Kayak kamu kayak khawatir banget, kayak misalnya ke depan mau makan apa gitu loh. Kayak seolah-olah tuh seperti itu gitu loh. Bukan soal makannya apa, tapi soal ke depannya itu kamu gimana ya kan, akan bertemu orang yang seperti apa. Nah itu loh, kamu masih ada kayak kekhawatiran itu. Sedangkan burung-burung di udara aja dikasih makan gitu kan sama universe gitu. Mereka tidak khawatir akan hari esok. Mereka juga diberikan suatu kehidupan ya kan. Dan tiap hari juga burung-burung di udara juga makan gitu loh. Oke. Jadi mesti relax. Nah ini bener. Honey, relax, chill. Ambil kelas, ambil sesuatu yang buat diri kamu. Gak bisa kamu ngasih-ngasih mulu, oke? Sailing, ini soal distance, soal yang tadi aku bilang. Ya entah long distance atau memang kamu sudah berada di kota yang baru, terus ada Pantone. Soal euforia, gimana kamu bisa punya euforia untuk kehidupan lagi, punya kebahagiaan, ya kan, di dalam diri kamu supaya diri kamu tuh nggak tawar gitu hatinya. Lalu ada bunga, ini juga kayak soal sistem, soal timingnya universe, ya kan. Terus ini juga ada hubungannya dengan In Me, the tiger sniffs the rose, ya kan. Jadi gimana kamu tuh bisa menemukan your personal power, jatuh cinta lagi soal kehidupan bukan karena orang lain, oke? Bukan karena kamu bahagia kalau ada dia, bukan karena kamu bahagia kalau hidupku seperti ini, enggak kayak gitu. Gimana caranya kamu bisa bangun kebahagiaanmu sendiri as a queen? Value diri, oke? Life itself is the most wonderful fairy tale. Oh my god. Udah jelas banget kan? Gimana kamu bisa bangun diri kamu ya? Bangun itu bukan semangat masalahnya. Bangun itu kamu gimana caranya kamu bisa mempelajari diri kamu gitu loh. Oke? Membuka layer kehidupan kamu yang lebih dalam lagi supaya kamu hati kamu nggak tawar yang tadi aku bilang. Supaya kamu lebih ada kehidupan, mata air yang mengalir dari dalam. Oke? So, thank you guys for joining me. Buat kalian yang mau terapi ini ya, khususnya terapi, kalian bisa email aku. Dan kalau misalnya kamu punya pengalaman yang sama dengan apa yang tadi aku cerita, ya kalian juga bisa email aku. Terus kalian mau terapi misalnya, let me know dari email tersebut, atau kalian bisa DM Instagram aku. Oke, thank you guys. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe and then like, share ke teman-teman kalian, komen juga boleh. Oke, thank you guys. See you on the next video. Bye-bye. Hai guys, buat kalian yang pilih file nomor 3, kita lihat bagaimana usaha dan karir kamu ke depan. Oke. Dan soal keuangan juga bisa. Gimana sih ke depannya, atau ada event apa di bidang usaha atau karir kamu ini. Ups. Aduh.
Bouquet. Oke. Ada hadiah dari universe. Entah ini hadiah soal cinta atau soal pada akhirnya kamu bisa menerima harvest dari usaha atau karir kamu ya. Entah ini dapat promosi atau ini juga bisa soal charity. Kita lihat ya dari bukunya Bouquet nomor 9. When you take a flower in your hand and really look at it, it's your word for the moment. I want to give that word to someone else. Oke, jadi soal cinta, soal giving. Keywordsnya affection, contentment, sincerity, intimacy, gift, understanding, and clarity. Kayak aku ngerasa kamu di sini lagi enjoy-nya, lagi fokus dengan buat ya kamu yang usaha ya kamu fokus dengan usaha kamu, tapi kamu juga tidak ngoyo gitu kan, kayak kamu lagi enjoy-nya nih, kayak lagi bahagia gitu loh, kayak ya sebenarnya keadaannya juga nggak ada apa-apa gitu, nggak kenapa-napa gitu kan. Tapi kalau misalnya kamu mau lihat situasi ke depannya seperti apa ya kan, kalau di sini tadi kan kita bicara soal giving ya kan, ya mungkin sekali-sekali boleh kamu tuh kayak giving to others, nggak selamanya kamu fokusnya ke diri kamu atau ke karir kamu ya kan. Kamu juga bisa untuk giving your time and energy ke orang-orang terdekat kamu, misalnya traveling yang deket-deket gitu kan ya, entah ke puncak atau yang deket dengan tempat tinggal kamu lah ya kan, ke gunung gitu misalnya. Opening to love. My heart is open. Dan di sini juga aku ngerasa bukan cuma soal karir doang, tapi kamu juga sudah mulai membuka hati kamu untuk relationship dengan orang yang baru. Berarti kebanyakan dari kalian di sini kalian single, oke? Kita lihat lagi. Dan opening to love di sini juga bisa berarti soal kamu memberi waktu kamu untuk keluarga kamu, atau untuk diri kamu juga bisa, untuk kayak kamu merecharge your soul gitu loh, kayak ambil cuti misalnya, kamu pengen pergi kemana ya kan. Pokoknya soal giving lah, giving to others, atau soal charity yang tadi aku bilang ya kan. Misalnya kamu ada kepikiran pengen menyumbang buku gitu kan, nah itu bisa, kamu juga boleh kalau misalnya mau menyumbang buku. Aku punya taman baca dan budaya Cetik Geni. Nanti kalau kamu mau nyumbang, nanti aku kasih alamat ininya ya, kontak personnya, atau kalian juga bisa kontak aku nanti biar aku sambungkan ke lembaga taman baca tersebut, oke? Pokoknya aku ngerasa di sini kayak kamu pengen aja ngasih gitu loh, yang kamu punya ke sesama. Oke, kita lihat. Manifesting dreams. My dreams are coming true. Nah, ini yang tadi aku bilang, kamu udah mulai ada harvest, ada hasil dari bidang usaha atau karir kamu, dan kamu pengen memberikan kelebihan atau memberikan apa yang universe udah kasih ke kamu pengen kasih itu ke sesama. Oke. Entah charity dalam bentuk tadi buku bacaan, atau charity dalam bentuk kamu mungkin mengunjungi orang-orang yang kurang mampu, misalnya di panti jompo, atau misalnya orang yang kurang tidak orang-orang yang memiliki seperti kayak SLB seperti itu ya kan. Lalu kamu pengen ngasih misalnya makan atau ngajar pendidikan di pelosok Indonesia misalnya gitu kan. Kalau kamu sudah punya
dorongan atau panggilan itu nggak apa-apa, kamu tekuni, kamu dalemi, oke? Kamu jangan tolak panggilan itu, oke? Siapa tahu memang ini jalannya gitu, kayak ya bukan berarti kamu meninggalkan karir kamu yang sekarang atau usaha kamu yang sekarang, tapi kamu bisa expand ya, bukan cuman karir doang dan usaha kamu, tapi kamu juga bisa juga gitu loh berdampak buat orang-orang yang membutuhkan. Apalagi kalau misalnya kamu sudah terpanggil untuk pengen memberi, oke? Jadi dua-duanya ini berjalan bersamaan gitu loh, kayak kutek aku. Yang satu merah, yang satu biru gitu, tapi semua berjalan gitu. Apa sih? Yuk kita lihat ke tarotnya ya. Usaha dan karir kamu gimana? Three of Swords. Oh my god. Tenang guys, tenang. Belum keluar semua. Okay. The Wheel of Fortune. Comparison itu kan bukan kamu membandingkan hidup kamu dengan orang lain, tapi kamu mulai terbuka gitu loh matanya. Oh iya, ternyata masih banyak ya orang yang menderita dibandingkan diri aku sendiri gitu loh. Oke, kayak kamu di sini kayak kurang menghitung berkat, ya, kurang menghitung apa yang udah semesta kasih buat kamu. Nah makanya di sini tuh kamu dipanggil untuk kamu bisa share apa yang udah kamu alami, tapi yang buat kamu yang udah belajar ya. Kalau kamu belum belajar, ya kamu mesti belajar dulu gitu loh. Oke. Tapi kalau misalnya kamu nggak tahu pelajarannya apa dari masa lalu tersebut dan sampai sekarang kamu masih merasa sakit hatinya, sakit hati kehilangan duit segitu banyaknya, karena aku pun juga pernah ya kan. Kamu boleh ya email aku, kamu personal consultation with me, aku guide kamu untuk kamu pada akhirnya ya bisa untuk menerima situasi yang udah kamu alami kemarin, oke? Bukan cuma membantu kamu, tapi aku meng-guide kamu, ya. Ada suatu hal yang harus kamu pahami terkait dengan kasus kamu, di mana masing-masing kasus dari kalian kan berbeda. Ini kan general reading ya, ambil yang resonate. Kalau kamu mau ambil personal consultation with me, aku guide kamu ya berdasarkan case kamu, berdasarkan titik yang lagi kamu alami sekarang. Oke. Karena semua juga akan kehilangan pada waktunya, semua juga akan mendapatkan pada waktunya, dan waktunya kapan itu kan juga terserah dengan universe ya kan. Oke. Dan satu-satunya yang
mesti kamu pegang itu kan ya diri kamu sendiri gitu loh. Oke, hubungan kamu dengan universe itu, dan pada akhirnya kamu bisa menjadi inspirasi ke sesama kamu, menjadi saluran berkah ke sesama kamu yang tadi aku bilang soal charity, soal ini the will ya kan, destiny, bahwa segala sesuatu tuh sudah ada jalannya, udah di skenario kan gitu loh kan. Tinggal gimana caranya kamu bisa menentukan nasib kamu. Kamu mau memilih untuk terus patah hati, sakit hati, atau kamu pengen untuk sembuh diri kamu ya. Yang gimana pada akhirnya kamu siap untuk menjalankan your mission, panggilan kamu ke sesama itu tadi. Oke? Kita lihat message dari universe. Wow, langsung keluar. The moment I embrace my peace within and surrender to outcome is the moment that the universe can truly get to work. Ya, ini soal patah hati ini tadi. Soal menerima. Oke. Dan soal melepaskan outcome, melepaskan ekspektasi. Opening to love di sini juga yang tadi ku bilang juga soal cinta yang baru. Dimana cinta itu kan tidak harus hanya dengan romantik ya, dengan partner, romantic partner. Tapi kan juga bisa soal dari keluarga atau dari sesama, dari komunitas, ya kan, opening to love, opening your heart, bahwa kamu tuh dicintai. Oke, dan dicintai itu kan bukan dari laki atau pasangan perempuan gitu doang kan ya kan, tapi cintanya universe gitu loh. Ini juga dibilang that the universe can truly get to work. Kamu harus puas dulu, harus merasa fulfill dulu, ya kan, sama diri kamu sebelum kamu bisa membagikan cinta kamu, bisa menerima, menjalankan mission kamu itu tadi untuk ke sesama, oke? Tapi kamu juga harus sembuh dulu masalahnya. Kita lihat untuk kartu vocabulary. Came. Sanctuary, an invisible circle of protection drawn around the body with a hand that reminds you that you are safe and loved, that kamu tuh aman dan kamu tuh juga dicintai gitu loh, meskipun bukan dengan romantic partner lagi. Oke, jadi kebanyakan yang aku baca di sini kalian single, oke? Even in the darkest time. See? Wajar. Kalau kita nggak mau untuk melewati proses-proses itu, gimana caranya kita bisa belajar? Gimana caranya kita bisa memberi untuk sama kita? Oke, sanctuary di sini, gimana kamu bisa damai dengan diri kamu, bersandar ke diri kamu tuh bukan berarti kamu egois ya. Bersandar ke diri tuh maksudnya gimana hubungan kamu dengan Tuhan kamu gitu loh. Gimana hubungan kamu dengan diri kamu. Oke. Dengan spirit kamu. Jadi ini lebih ke spiritual ya kan. Bahwa kebahagiaan itu ya gimana kamu bisa menciptakan kebahagiaan kamu sendiri. Di saat orang lain mungkin tidak lagi percaya sama kamu atau mengecewakan kamu banyak hal ya kan. Gimana juga kamu bisa membangun boundaries kamu gitu loh. Dan gimana kamu tidak terlalu banyak fokus ke kepahitan kamu, fokus ke materialistiknya kamu gitu. Tapi kamu gimana caranya bisa membuka hati kamu
menerima cinta dari universe, misalnya dari yaitu tadi komunitas, charity, dari kamu self reward, dari keluarga kamu, atau misalnya dari, meskipun kamu tidak menuntut mereka ya, kamu tidak menuntut mereka memberikan cintanya ke kamu, oke? Maksudku bukan seperti itu ya, tapi gimana caranya kamu tuh cinta sama diri kamu ya, kamu bersandar dengan diri, tapi kamu juga join ke mereka gitu, misalnya join ke komunitas, kamu merasa menjadi bagian dari komunitas tersebut gitu, tapi bukan berarti kamu berekspektasi bahwa mereka harus memberikan cintanya atau perhatiannya ke kamu, bukan kayak gitu ya. Tapi gimana kamu bisa menyatu gitu loh, bahwa cinta yang sebenarnya itu bukan soal romantik doang, tapi secara keseluruhan, universal, oke? Sekarang kita ke stiker. Ada Pantone, euforia ke kehidupan kamu, kembali jatuh cinta ke kehidupan. Kalau kamu resonate di pile nomor 2 ya, karena ini mirip sebenarnya di pile nomor 2. Cuman ini versi yang lebih ke panggilan ya, panggilan hati. Udah mulai move on gitu loh dari kehidupan sebelumnya. And then ada ini kamera soal perception ya. Jadi soal kamu menderita atau tidak tuh ya masalah persepsi kamu sendiri, kamu yang harus menulis kehidupan kamu gitu. Rewrite your story, oke? Kendali ada di kamu. Declutter, nah ini mirip banget sama di pile nomor 2. Ada cluttering juga. Cuman dia di oracle-nya. Ini kamu declutter tapi di stiker ya, artinya harus ada yang perlu kamu bereskan di masa lalu gitu loh. Oke? I love you. Nah, kalau misalnya kamu juga terpanggil untuk masuk ke komunitas yang sayang hewan gitu kan, ya kamu ikutin aja, kamu masuk aja ke komunitas itu gitu loh kan. Siapa tahu itu bisa menjadi apa ya, healingnya kamu gitu, terapinya kamu mau apa namanya, adopt hewan baru gitu, hewan piaraan baru gitu, new pets ya kan, supaya kamu mungkin lebih lebih tenang, lebih terapeutik gitu loh. Nggak apa-apa, kamu just do your calling, oke? Lalu di sini ada mading. Ini soal soal menulis kembali kehidupan kamu. Jadi ada pengalaman masa lalu, ada pengalaman yang kamu mau bangun sekarang, ini kamu kayak menyusun gitu loh, menyusun tema kehidupan kamu. Oke, nah kamu mau nyusunnya seperti apa tuh kan balik lagi ke kamu. Ini juga soal timing, semua ada timingnya. Kita nggak tahu, bisa aja suatu waktu kita bisa kehilangan mungkin yang jauh lebih besar, kita kan juga nggak tahu ya kan. All rivers run into the sea. Semua reverse ini kan juga soal diri, soal manusia. Akan semuanya kembali lagi ke ilahian, oke? Ke Tuhan. Bahwa reverse itu juga bagian dari laut. Kamu ini adalah bagian dari Tuhan. Oke. Lalu ada panda, hitam putih, kontras ya kan, bahwa hidup itu nggak bisa selamanya putih. Kadang kita juga harus mengalami kegelapan, oke? Dan kegelapan itu yang menuntun kita ke cahaya yang baru, oke? Gimana supaya dua-duanya imbang? Kamu bisa menyembuhkan luka masa lalu kamu, tapi kamu juga bisa menjadi saluran berkah buat sesama. Life itself is the most wonderful fairy tale. See? Hidup sendiri adalah wonderful, adalah suatu keindahan ya, kebahagiaan tersendiri atau suatu berkat ya. Kehidupan itu adalah suatu berkat ya kan.
Tergantung gimana kamu mengelola berkat itu. And then Taj Mahal. And unicorn, unik. Ini unicorn tapi wajahnya kucing gitu kan ya. Artinya soal keunikan. Jadi hidup kamu, diri kamu tuh unik gitu loh. Oke? Jadi ada warnanya gitu. Nggak cuman putih doang, nggak cuman hitam doang ya kan. Bukan hitam putih gitu kan, tapi berwarna. Berwarna itu kan saturasinya ada yang agak gelap, terus ada yang agak terang ya kan, tapi semuanya berwarna. Kamu lihat sendiri aja nih, keseluruhan readingnya itu juga berwarna kan, ada warna merah, hijau ya kan, semuanya tuh ada gitu warnanya di sini. Oke, jadi itu yang menjadikan diri kamu. Oke, suatu warna itu suatu kayak kejadian atau misalnya event yang paling gak enak sekalipun itu juga yang memberi jiwa kamu tuh warna. Oke. So, readingnya udah kelar. Thank you guys. Buat kalian yang personal consultation, kalian bisa email aku. Emailnya sudah ada di description box. Kalian juga bisa DM Instagram aku kalau misalnya lebih praktis ya kan. Kalau misalnya ini resonate, please like-nya and then subscribe, oke? Dan buat kamu yang memang pengen charity ya, yang tadi aku bilang soal kamu mau menyumbang buku misalnya ya, kalian juga bisa kontak aku ya, mau Instagram atau email, nanti aku kasih tahu kamu linknya ya, untuk pada akhirnya bisa menyumbang buku-buku itu ke Taman Baca dan Budaya Cetik Geni yang sekarang juga aku menjadi volunteer di Taman Baca tersebut, oke? So, thank you guys. Thank you. See you on the next video. Bye-bye. Halo guys, buat kalian yang pilih pile nomor 4. Kita lihat apa sih event atau yang akan terjadi di usaha dan karirmu ke depannya ya. Jadi gimana bisnis ya kan, atau keuangan, atau di karir kamu itu ke depan tuh gimana sih? Oke, kita lihat. Too much. Oke, kita agak cepat aja ya karena aku ada konsultasi sama orang nih. Ada orang mau konsul sama aku. Oke, key ini soal kunci. Bisa jadi kunci kehidupan atau kunci terhadap suatu hal atau suatu pintu yang masih tertutup, tapi ternyata setelah kamu belajar, pada akhirnya kamu bisa dapetin pelajaran, oh maksudnya tuh begini gitu. Oke, kita lihat dulu, kita baca di bukunya nomor 33. The dreams and passions stored within hearts are powerful keys that can unlock a wealth of potential. Soal hati. Keywordnya answer, destiny, resolution, protection, security, and empowerment. Oke. Lalu kita lihat dari oracle card-nya. Bentar ya guys. Mending bridge. I heal rifts. I am a mender. Oke, jadi mungkin ini soal perdebatan atau konflik, entah konfliknya gede atau kecil kan, intinya ini suatu ketidaksinambungan
antara belief satu dan belief yang lain, antara orang yang satu dengan orang yang lain. Oke, bisa soal coworker atau bisa soal konflik di diri kamu. Oke, soal pemikiran yang berbeda, kayak sing gitu loh. Oke, sini ending bridge, ini ada key. Oke, kayak kamu pengen ke sana tapi entar di sana nih. Terus kalau satunya lagi, option yang satunya lagi, kamu pengen ke sini sih, tapi ntar kayak begini gitu. Kayak kamu sebenarnya pengen duanya, tapi kamu tidak menemukan punya tuh apa gitu loh. Oke, pelajarannya di sini gitu. Kita lihat sekarang oracle lagi, ngarahnya kemana? Kita lihat. Oke. Proceeding softly, my inner power grows in moments of quietude. Kamu memproses tapi buru-buru. Padahal kamu juga belum mengambil pelajarannya gitu loh. Makanya terciptalah suatu konflik itu. Oke. Karena kamu nggak tenang. Kayak kamu merasa serba salah. Aku kerja di bidang ini nggak ya? Karena kalau misalnya gue nggak kerja, ntar orang lain nganggep gue apa gitu loh. Atau misalnya ini soal hubungan kamu dengan orang tua kamu misalnya, atau orang yang mungkin dominan dalam kehidupan kamu gitu. Misalnya bos kamu, ya kan. Kok gue kesannya kok serba salah terus sih gitu kan misalnya. Kok gue gini salah gitu salah, ya kan. Ini juga ada two faces. Dua muka, satu ngarah ke sini, satu ngarah ke sini. Ini soal pasangan kamu juga bisa, kamu maunya ke sini tapi pasangan kamu maunya kamu di rumah aja misalnya, padahal kamu pengen berkarir gitu kan. Beda-beda ya, oke. Jadi kasusnya ini ya beda-beda tergantung kamu masing-masing gitu kan, dan kamu juga nggak bisa telan mentah-mentah semua readingan ini karena ini general reading, oke. Tapi intinya yang aku lihat gitu loh, ada kayak dua jalan, dua perspektif gitu loh, saling bertolak belakang, dan kamu masih belum tahu bridges-nya ini apa, jembatan apa ya yang bisa menyatukan kalian itu apa gitu loh. Oke, kalian masih belum tahu kuncinya, jadi sampai sekarang tuh kayak kalian belum bisa memproses, jadi kayak sendiri-sendiri gitu loh. Oke, ini juga bisa soal belief system, saingan kamu, bukan saingan kamu sih, mungkin komunitas di luar kamu gitu kan yang berbeda gitu kan, yang pada akhirnya kalian malah jalannya sendiri-sendiri padahal misinya sama gitu loh, untuk pendidikan atau untuk kesejahteraan sesama gitu, untuk ekonomi ya, sejahtera kan macam-macam ya, bisa secara economically dan juga bisa secara awareness, secara pendidikannya gitu kan ya. Nah, mungkin kalian sama sebenarnya intinya ya kan, tapi kalian tuh memiliki perspektif atau belief yang berbeda gitu loh. Padahal intinya sama gitu. Nah, kalian masih belum menemukan apa sih yang menyatukan gitu loh. Apa sih yang bikin kalian ini bisa jalan seirama gitu loh, meskipun misinya atau apa ya, kayak visi kalian beda-beda ya kan, tapi intinya sama gitu. Apa sih yang sebenarnya menyatukan gitu loh, yang membuat kalian itu tidak berkonflik gitu. Apalagi ini bukan suatu hal yang isu yang besar gitu loh, bukan isu dunia kan, ini isu antar personal masalahnya. Oke. Dan nggak bisa kamu memprosesnya itu dengan kamu overthinking sendiri, berasumsi sendiri, dia begini sih gitu loh. Kayak kamu selalu menyalahkan pihak luar kamu, tapi kamu tidak mau reflektif, kamu tidak mau melihat kedalaman diri kamu. Oke, kayak jangan-jangan sebenarnya bukan salahnya dia, tapi kamu pun juga tidak menemukan kuncinya gitu loh. Kamu tidak memahami ya pengetahuan soal diri kamu sendiri. Oke. Bagaimana yang membuat kalian bersatu tuh seperti apa gitu, atau jangan-jangan selama ini kamu tuh hanya selalu pengen mempersalahkan segala sesuatunya, padahal itu bukan suatu hal yang besar, that's not a big deal gitu misalnya. Oke. Nah, proceeding softly ini juga bagaimana kamu memahami kondisi situasi kamu dengan kamu tidak overthinking, supaya kamu bisa menemukan nih kuncinya.
Tapi kalau misalnya kamu tidak paham ya, kamu clueless gitu loh ya sama ini maksudnya apa sih? Ini aku lagi ngalamin seperti apa? Aku tuh lagi diuji apa gitu kan ya? Karena kamu bisa personal consultation with me, nanti aku guide kamu. Oh, kamu tuh lagi di masa seperti ini nih. Kayak yang perlu kamu lakukan, yang perlu kamu fokusin ya kan. Yang paling penting itu ini dulu. Nah, masalah ini dulu atau yang mana dulu itu kan sebenarnya tergantung case-nya kalian masing-masing ya kan. Dan aku nggak tahu di sini case kamu tuh sebenarnya konflik kamu ini terhadap siapa gitu, terhadap pasangan atau terhadap coworker kamu ya kan. Itu kan mesti pribadi ya kan, mesti personal gitu loh konsultasinya, supaya kamu benar-benar memahami, lebih resonate iya, dan kamu juga memahami titik kamu sekarang tuh ada di mana. Kita lihat tarotnya. Wow, Seven of Swords. Soal deception. Entah soal selingkuh atau soal beda arah ya kan. Ini si burung ini ngarahnya ke depan, kamu ngarahnya ke lain ya kan. Tapi apa sih soal Seven of Swords ini maksudnya gimana sih? Kita lihat. Oops. 3 of Cups, friends ya, mungkin kamu ada ketidakcocokan dengan teman kamu atau sahabat kamu, orang terdekat kamu, kan? Di sini juga soal bridge ya kan, soal menjadi perantara. Kamu berbeda nih dengan teman kamu ya kan, yang putih ini kamu dengan teman kamu, dan ini yang menjadi bridge-nya, penengah. Penengah ini bisa soal sesama teman kamu, coworker kamu ya kan, yang bisa menyatukan kalian berdua, atau coach, konsultan yang bisa membimbing kamu supaya tidak sedikit-sedikit itu jatuh dalam masalah, apalagi kalau masalahnya itu tidak berarti. Oke. Tidak berarti itu maksudnya bukan suatu masalah yang gede gitu kan, yang inti. Tapi kalau misalnya memang masalahnya itu inti ya kan, balik lagi ini kan general reading ya. Kalau misalnya ini benar-benar urgent ya kan, kalau misalnya dia juga sudah kalau dia sudah membahayakan usaha dan karir kamu gitu loh ya, misalnya, kamu tarik diri. Oke, jangan berkonflik. Intinya tuh jangan kamu munculin agresivitas kamu ya kan, impulsif gitu kan, entah di sosmed atau di manapun gitu kan, atau kamu mencari supporter supaya orang-orang mendukung kamu gitu. Oke, jangan sampai bertindak seperti itu. Lebih baik kamu hire profesional untuk kamu tuh lebih terbiasa proceeding softly, masuk ke dalam diri kamu. Oke, supaya kamu tidak terbiasa ngurusin pikirannya orang lain, beliefnya orang lain, tapi kamu beneran masuk ke permasalahan inti di diri kamu, bukan soal dia, bukan soal dia terus. Oke, karena di sini kamu ada kontribusinya. Kita lihat. Ten of Wands. Soal beban hidup. Soal beban diri atau soal live. Oke.
Ya, kalau misalnya ini berkaitan dengan pasangan kamu ya kan, yang misalnya yang tadi aku bilang dia selingkuh atau dia lebih memilih jalan hidupnya yang lain yang mungkin tidak se-mission dengan kamu, atau sebenarnya sebenarnya se-mission tapi mungkin kamunya yang tidak terima, terus yang menyebabkan kalian menjadi perpecahan gitu kan. Perpecahan tuh maksudnya ya tidak harus rumah tangga ya, tapi ya mungkin itu bisa jadi. Cuman masalah di sini kayak perbedaan pandangan, entah belief system, soal agama atau soal just pandangan kehidupan gitu ya kan, value kehidupan antara kamu dengan pasangan kamu yang kamu tidak terima ada di pasangan kamu, dan pasangan kamu juga tidak terima yang ada di diri kamu gitu loh. Kamu kayak dihadapkan jelek-jeleknya gitu loh. Kayak mirroring kamu dengan pasangan kamu tuh kayak dipertemukan jelek-jeleknya gitu loh. Tapi kamu pun juga belum menemukan kuncinya sebenarnya apa gitu loh. Kamu juga masih cuma melihat kesalahannya doang, perfeksionisnya doang, dimana kan orang tuh ya nggak ada yang perfect 100% gitu kan. Semua tuh ya dipas-pasin, semua tuh gimana kamu bisa cari dan apa yang kamu bisa terima gitu loh dari pasangan kamu. Nah, sebelum kamu menerima pasangan kamu kan juga mesti harus menerima diri kamu gitu loh masalahnya. Kamu juga harus paham soal pengetahuan diri kamu gitu. Kamu tuh mau cari pasangan yang seperti apa, meskipun ini readingan soal karir dan usaha ya. Tapi ini ngaruh gitu loh, soal personal kamu gitu masalahnya. Sama kamu mau usaha dan karir apa ya kan, misalnya kamu join aset nih ya kan, atau join join usaha gitu loh kan, dengan teman kamu atau dengan pasangan kamu, mereka tuh maunya gini tapi kamu maunya seperti ini gitu loh. Nah, kamu mau tetap nyatu apa enggak? Kalau misalnya kamu mau tetap nyatu, ya berarti kamu harus punya nih harus bisa gimana caranya menerima satu pihak dan lain pihak gitu loh. Nah, sebelum kamu menerima orang lain itu kan yang menjadi partner bisnis kamu, partner usaha atau kerja kamu gitu kan, kamu juga harus paham dong, kamu juga harus memiliki fondasi ya kan soal diri kamu sendiri gitu loh. Oke, gimana caranya kamu tidak gampang disetir, tapi gimana juga caranya kamu bisa open minded sama apa yang partner kerja kamu idein gitu. Oke. Jadi bukan berarti kalau misalnya idenya dia itu lebih diterima bos kamu atau lebih jalan gitu kan ya di project yang sekarang, bukan berarti kamu itu bodoh, bukan berarti kamu itu tidak diterima idenya. Oke. Hanya timingnya yang belum tepat, atau memang karena ide kamu belum tepat untuk sekarang ini, untuk project yang sekarang ini. Oke. Dan kamu juga di sini mesti belajar soal value diri gitu loh. Jangan dikit-dikit kamu tuh kayak terserang gitu loh value diri kamu, bahwa kamu ternyata tidak sepintar itu, atau ternyata kamu tuh ya rendah diri gitu kan. Meskipun aku juga ngelihat di sini kamu memiliki isu rendah diri, kamu masih karena belum tahu bridges-nya ini gimana, dan kamu belum tahu gitu masalahnya diri kamu tuh seperti apa. Kita lihat oracle-nya, universe bilang apa sih? Jadi di file nomor 4 ini luas ya. Bisa soal pasangan, coworker, partnership. Universe bilang apa sih?
The moment I realign with love, clear direction is presented to me. Nah, masalahnya ketahuan kan? Kamu ini ngejalanin suatu project atau hubungan atau partnership apapun itu nggak ada rasanya gitu. Kayak kamu yang penting dapat kelompok atau kamu yang penting dapat cuan dari projectmu ini gitu kan, dari usaha kamu, dari join aset kamu. Tapi masalahnya nggak ada rasa di sini. Cintanya tuh kurang dipakai gitu, terutama cinta soal diri kamu sendiri. Makanya kamu pun juga confused gitu loh, kayak kamu merasa ide kamu tidak dipakai, tapi kamu pun juga nggak clear visi kamu tuh seperti apa gitu loh masalahnya. Kamu cuman butuh pemakluman atau butuh approval dari partner kerja kamu atau bos kamu doang masalahnya gitu loh. Masih ada kayak gitu kalau aku lihat. Oke. Jadi aku selalu melihat ke wajah ini nih, kayak selamanya kamu penuh dengan kepahitan karena memang kamu pun juga intensinya salah. Oke. Drive kamu tuh nggak clear, drive kamu tuh ya salah, kayak cuman untuk pelampiasan misalnya ya, atau untuk supaya dilihat doang. Nah kamu coba deh nonton videoku, search aja ya di channelku, itu ada video judulnya Label dan Value, bagaimana hubungan keduanya ya. Kalian tonton aja videonya, siapa tahu kalian bisa luas perspektif kalian ya soal value diri, membangun personal power kalian. Tapi kalau kalian juga masih bingung, masih clueless, mending kalian personal consultation aja with me, oke? Sekarang kita lihat vocabulary-nya. Serendipity. Finding something good without looking for it. Ini readingan soal karir dan usaha ya, bukan soal serendipity, soal love. Maksudnya soal romantic partner, tapi ini memang soal love ya, cinta sama diri sendiri, sama apa yang kamu kerjakan. Kamu menemukan sesuatu hal yang berbeda saat kamu mengerjakannya itu pakai hati. Dengan kamu bisa lebih ikhlas ya, dan tidak terpatok ekspektasi nanti hasilnya seperti apa. Udah kamu kayak misalnya kerja ya kerja aja gitu. Gimana caranya kamu bisa menemukan cinta ya, bukan dari pekerjaan kamu tapi dari diri kamu ke pekerjaan kamu, yang otomatis pasti pekerjaan kamu juga mencintai kamu, ide-ide kamu juga mencintai kamu, bos kamu juga respect sama kamu, partner kerja kamu yang sebelumnya menganggap kamu remeh gitu kan misalnya, menjadi respect sama kamu saat kamu sudah menemukan value diri kamu, your personal power. And then di sini bilang without looking for it ya kan, artinya nggak ada ekspektasi, kamu just menjalankan itu dengan tulus, bahwa semua ini bukan untuk manusia doang, oke? Semua ini adalah kembali lagi ke diri kamu, hubungan kamu dengan Tuhan, oke? Lalu kita ke stiker. Oke. Ada panda begadang-begadang, tapi pastikan juga begadangnya mesti jelas ya. Lagu Rhoma Irama kental banget di sini. Ada post, message from universe. Kamu mau terus memaksa atau kamu mau belajar dari situasi kamu yang sekarang? Kalau kamu clueless yang tadi aku bilang, mending hire profesional. Kamu personal konsultasi dengan orang yang paham soal kamu tuh kondisinya seperti apa. Lalu dia juga sudah mengalami hal tersebut ya kan. Lalu soal ini love ya kan. Terus di sini juga ada stiker I love you. Meskipun di baliknya kosong ya kan. Tapi dengan cinta, dengan kamu tidak expect
apapun ya yang kembali ke dalam kehidupan kamu, artinya kamu di sini lagi disuruh belajar untuk ikhlas. Dan menemukan cinta itu bukan cuman dari partner kerja kamu, dari respect-nya bos kamu. Oke, gimana kamu bisa di respect sama orang luar kamu kalau kamu sendiri juga nggak mau respect, nggak mau recognize diri kamu sendiri gitu loh. Karena drive kamu yang tadi aku bilang sudah salah. Oke. Well, thank you guys buat readingan file nomor 4. Consultation kalian bisa email aku, atau untuk reading juga kalian bisa email aku, bisa DM Instagram aku. Kalau misalnya dirasa lebih praktis ya untuk kontak ke aku, ya silakan, oke. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dan like juga video ini. So, thank you guys, see you on the next video. Bye bye.